Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya nggih, hari ini kita bisa vikon nggih untuk pertama kalinya dengan saya nggih. Kalau sama Bu Septi, saya lihat di grup itu sudah setiap hari. Bu Septi ini luar biasa, Bapak Ibu juga luar biasa. Setiap hari tidak lelah dan tidak bosan untuk mengingatkan tugas dan juga memberi bimbingan, dan panjenengan semua antusiasnya saya lihat begitu luar biasa nggih. Meskipun kadang mungkin ada yang sampai malam belum merevisi. Nggih. Mungkin ini nggih karena ya LK-nya itu begitu banyak nggih ya. Bapak Ibu semuanya, ini saya perkenalan dulu nggih. Nama saya Siti Mudzayana, saya dari Kediri. Saya sekarang tugasnya di SDN Ngadirejo 1, Kota Kediri nggih. Di sini ada yang dari Kediri sepertinya nggih. Siapa ya kemarin saya lihat Bu Istina. Ngadirejo niku pundi nggih Bu? Ngadirejo itu dekatnya Aluda Bu. Oh alah, nggih dekat. Oh nggih berarti dekat pasar ini Bu nggih, dekat pasar. Nggih, dekat pasar Ngadisimo. Kita Bu tetangga loh Bu. Ini dekat lah dengan saya. Wong saya Keden ke utara Bu. Oh Keden. Nggih Keden ke utara. Iya, saya dulu di Keden, Bu. Oh, Masya Allah. Ya. Udah ke Ngadisimo, nggih. Saya dari SDN Ngadirejo 1, nggih, itu di Kediri. Selain di SDN Ngadirejo 1, saya juga dapat tambahan jam. Saya juga ngajar di Aluda. Jadi saya ngajar 2, satu di negeri, satu di swasta. Bapak Ibu semuanya, di sini saya cuma ingin menambahkan mawon nggih, karena dari Bu Septi insya Allah sudah banyak sekali dan sudah sempurna. Panjenengan semua juga saya lihat tugasnya LK-nya itu juga sudah bagus, luar biasa panjenengan semua. Ini di sekolahnya juga masih ngajar atau mungkin dapat dispensasi? Masih mengajar Bu. Oh, masih mengajar, nggih. Ya bagus, hebat semua panjenengan itu mengajar dan juga mengerjakan tugas PPG yang begitu luar biasa, nggih. Saya gimana ya mau mulai? Karena ini nanti ini sebetulnya per orang sudah saya catat, tapi sepertinya kok kalau misalnya per orang ini banyak sekali, nggih. Cuma ini garis besarnya saja, nggih. Nanti ada yang kemauan Bu. Nanti kalau per orang terlalu ini jam sore enggak selesai Bu. Saya pernah Bu begitu dengan Pak Suherman itu ternyata enggak selesai 3 jam. Akhirnya udah Pak besok garis besarnya aja. Nggih Bu, garis besarnya mawon nggih. Nggih. Nanti insya Allah di kolom komen itu nanti per orang itu kan tahu apa yang harus direvisi gitu. Gitu aja nggih. Jadi ini garis besarnya yang saya rasa ini kebanyakan gitu nggih. Kebanyakan itu mungkin mahasiswa belum mencantumkan ya mawon. Mungkin Bapak Ibu semuanya lupa gitu atau mungkin ada kesalahan mengetik seperti itu. Ini langsung saja nggih, yang pertama Bapak Ibu semuanya. Saya melihat yang tugas hari pertama itu. Yang LK berapa itu nggih? LK 1 2 3 4 nggih. Yang pertama itu panjenengan semua itu di situ ada pengorganisasian yang pembagian jam mengajar dalam sepekan nggih. Itu ada salah satunya di situ. Pembagian jam mengajar dalam sepekan. Pengorganisasian pembelajaran Pengorganisasian pembelajaran ya. Itu di situ saya melihat kan kalau misal di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya intrakurikuler, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler ya Bapak Ibu semuanya. Dan patokan untuk intrakurikuler kelas 1 2 itu 25 JP, yang 2 JP bahasa Inggris, yang 2 lagi muatan lokal. Jadi total itu ada 29 JP, ditambah P5 itu 7. Nggih. Jadi jumlahnya pinten niku? 29 sama 7.
36. 36, ya. Jadi saya mengharapkan mungkin yang saya kok melihat ini ada yang ditulis 18 JP juga. Itu kelas berapa ya? Kelas gini Bapak Ibu, supaya lebih supaya lebih detail itu kalau bisa, karena panjenengan kan tidak semuanya kelas itu jenengan jenengan cantumkan ya. Jadi ditulis kelas berapa yang jenengan, kebanyakan itu tidak ada. Ada sebagian yang ada kelas 5, maksudnya fase C kelas 5, tapi kebanyakan itu tidak ada identitasnya. Jadi terus terang kemudian saya gini, ini kelas berapa ya? Nggih Bu Septi. Ini kelas berapa? Terus kenapa kok kalau misalnya kelas 1, kelas 1 2, kenapa kok hanya 18 jam? Kalau misalnya kelas 1 2, kenapa kok hanya 24 jam seperti itu? Padahal idealnya itu yang wajib itu kan 25 plus P5 7. Seperti itu. Ini Bu Lulu Abdaur Rosida ini juga ini di intrakurikulernya ditulis 18 jam, terus kokurikulernya 6 JP. Kalau intra itu 25, Bu. Kalau misalnya kelas 1 2, kalau kita menghitung kelas 1 2 itu 25. Sama P5 7. Gitu. Untuk mulai kelas 3, 4 5 6 itu ditambah IPAS nggih, ditambah IPAS menjadi berapa? 33. 33 nanti di total jadi 40 beserta proyeknya. Seperti itu. Dan jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyusun menyusun pengorganisasian pembelajaran itu kalau bisa itu jadi panjenengan cantumkan. Tapi ini enggak apa-apa nggih, maksudnya panjenengan juga betul kalau misalnya yang kelas 1 2 25, terus yang kemudian yang kelas 3 ke atas itu 33, misalnya panjenengan secara global itu juga betul, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang dirinci, tapi misalnya harusnya itu kalau PAI itu kan 3. Nanti ditambah proyeknya 1. Itu dicantumkan juga 4. Jadi kan kurang pas, kalau menurut saya kurang pas. Jadi nanti yang misalnya masih secara global, yang itu siapa ya, Bu Kistina kalau nggak salah. Bu Kistina itu sudah bagus. PAI berapa, terus SPDB berapa, SPDB seni, IPAS itu secara detail. Cuma beliau itu P5-nya itu tidak disendirikan. Jadi PAI itu masih 4, terus olahraga masih 4. Nyata ya Bu Kistina nggih? Iya, Bu. Oh ya, jadi kalau saya melihat di contoh-contoh pengorganisasian itu biasanya disendirikan Bapak Ibu. Jadi intrakurikuler P5 dan di situ tidak memuat kokurikuler. Kalau misalnya panjenengan itu ada kayak pendidikan diniyah, di sini banyak nggih yang mengadakan pendidikan diniyah nggih, itu kan masuk kokurikuler. Jadi tidak bisa kita campurkan dengan intra. Jadi nanti intra total sendiri, di bawahnya nanti kokurikulernya sendiri. Seperti itu. Ini standarnya gitu Bapak Ibu. Saya tidak, ini biasanya seperti itu. Jadi nanti misalnya kelas 1 2 25 plus muatan lokal itu 4, bahasa Inggris dan bahasa Jawa berarti 29. Terus nanti P5-nya 7. Kenapa kok sama-sama 7 kelas 1 2 3, padahal kan kalau kelas 1 2 tidak ada IPAS. Jadi kalau untuk P5 yang bahasa Indonesia itu diambil 2 jam, kalau nggak salah seperti itu. Jadi diambil 2 jam, totalnya sama, tetap P5 itu 7. Kalau yang kelas 3 ke atas itu IPAS-nya diambil 1, bahasa Indonesia 1, jadi total 7. Seperti itu. Ini saya enggak tahu nggih apakah pekerjaan panjenengan bisa direvisi atau tidak, cuma ini mungkin sebagai masukan saja nggih, sebagai masukan seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti ekstrakurikuler beda, terus intra. Yang biasanya dimasukkan ke dalam kolom intrakurikuler itu memang kokurikuler.
Jadi kalau kayak BTQ, terus kemudian apa Dinia, terus apa itu ya banyak sekali nggih itu masuk kurikuler. Cuma kalau di negeri itu memang ada nggih Dinia. Kalau di saya kok ya atau mungkin karena di Jombang nggih. Ada yang sekolahnya negeri tapi ada pendidikan dinianya ada nggih. Oh hebat nggih, salut saya. Luar biasa itu. Kalau di tempat saya karena untuk mengaji saja anak-anak, kalau yang di negeri ya, kalau yang di swasta saya ngajar di Alhuda itu memang sudah ada ngajinya. Jadi ada guru khusus kokurikuler ngaji. Tapi kalau di negeri itu meluangkan waktu untuk mengaji itu begitu sulit. Jadi saya hanya punya waktu 1 minggu itu setengah jam 2 kali untuk ngajar ngaji. Saya buat klasikal, alat peraga ya entah anak itu paham atau tidak nggih. Realitanya seperti itu kata nggih. Ya inginnya karena kalau di negeri itu kadang itu tidak ngaji Bapak Ibu. Di tempat saya itu di rumah kadang nggak ngaji. Terus saya ajari klasikal ya wis minimal mereka paham lah. Seperti itu. Mereka minimal tahu meskipun itu tidak maksimal saya tahu karena kekurangan waktu gitu. Nggih, itu pengorganisasian pembelajaran nggih. Oh iya Bapak Ibu di sini kita sharing nggih. Maksudnya kita 2 arah. Jadi kalau misalnya panjenengan ada yang kalau di tempat saya seperti ini tidak apa-apa kita diskusi. Jadi ini kalau menurut saya dan ini bukan saya masih bisa menerima masukan, kita bisa berdiskusi gitu. Karena kita sama-sama nggih, kita sama-sama guru SD, kita sama-sama mengajar agama kan nggih. Terus kemudian untuk Bapak Ibu, oh ya untuk apa itu namanya? Saya melihat ada juga, nggih, yang materinya, mohon maaf, materinya ini kok sepertinya keliru, nggih. Jadi untuk fase A itu kelas 1 itu kan biasanya Fatihah, nggih. Surat Al-Fatihah untuk elemen Al-Quran hadis kan surat Al-Fatihah untuk semester 1 nggih. Kalau semester apa itu namanya kelas 2 itu elemen Al-Quran hadisnya semester 1 itu surat Anas. Itu kemarin saya melihat itu ada yang kelas 2 tapi memakai surat Al-Fatihah. Ya sebetulnya prinsipnya itu tidak apa-apa karena ketika masih dalam satu fase itu dibolak-balik tidak apa-apa. Katanya seperti itu nggih. Katanya kalau di kurikulum merdeka itu seperti itu. Cuma kalau misalnya kelas 2 itu apa betul seperti itu atau panjenengan tipe salah nulis ngaten apa pripun nggih? Saya tidak tahu nanti ini ada saya tulis tapi saya lupa siapa nggih. Iya, saya lupa ini siapa. Pokoknya yang penting ada itu. Jadi nanti mohon diteliti lagi. Kalau misalnya kelas 2 memakai surat Anas, itu silahkan diganti surat Anas, nih, jangan surat Al-Fatihah. Jadi materi kedua, ketiga itu sepertinya materi kelas 2, tapi kenapa yang elemen Al-Quran hadisnya kok pakai surat Al-Fatihah? Gitu. Terus ada juga Bapak Ibu yang dia Bapak Ibu pakai fase C. Fase C itu berarti kelas 5-6. Kelas 5-6 itu surat ini nggih, bukan surat Al-Hujurat nggih. Surat Al-Hujurat itu harusnya fase B kelas 4 nggih. Ya. Itu kemarin saya melihat kelas 5 itu elemen Al-Quran hadisnya itu juga masih memakai surat Al-Hujurat. Ini ada catatan saya, tapi saya kok banyak catatan jadi saya lupa nggih. Siapa nggih kemarin? Ya nanti ini di kolom komen itu nanti saya apa itu namanya? Oh ini Bapak Rudi ini fase C kelas 5 ya. Ini di fase C beliau menulis di fase C kelas 5. Kelas 5 itu sepertinya kok bukan surat Al-Hujurat karena surat Al-Hujurat itu di fase B. Lah kalau lintas fase ini saya pikir kok enggak boleh gitu. Jadi kalau memang kelas 5 panjenengan betulkan materi untuk fase C kelas 5. Nanti jangan lihat lagi ya Pak Rudi. Nggih. Itu kalau untuk yang pengorganisasian sama, jadi panjenengan teliti lagi per fase itu materinya apa. Kalau misalnya kita sampai loncat yang harusnya fase B kita taruh di fase C itu kan keliru. Kecuali kalau sesama fase terus
kita rombak sendiri, oke. Kalau di kurikulum Merdeka itu kalau dulu kan enggak boleh, kalau sekarang kan mungkin bisa nggih. Yang penting masih dalam satu fase, meskipun nanti ya bukunya juga agak bingung nggih, karena bukunya itu per kelas, tidak per fase. Pemerintah itu juga membingungkan, katanya per fase, tapi bukunya juga per kelas. Ya seperti itulah, tapi ya kita terima ya, kita jalankan sebaik-baiknya. Terus kemudian masalah apa nih? Video nggih Bapak Ibu semuanya, video TikTok dan YouTube-nya luar biasa nggih, panjenengan semua jadi belajar TikTok nggih. Jadi belajar TikTok dan upload apa itu namanya, membuat video pembelajaran untuk anak SD. Ini saya melihatnya sudah bagus-bagus nih Bapak Ibu semuanya. Cuma ini masukan saja, ini buat saya juga. Kita itu bila mengajar SD, apabila kita mengajar SD, itu kan ada apa nih Bapak Ibu? Ada sedikit drama. Jadi kita nggak bisa mengajar anak SD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bisa mengajar anak SD dengan nada seperti itu karena mereka opo iki jane iki sopo kan seperti itu nggih. Jadi ada antusias dan ada sedikit action dan drama. Meskipun itu di video, malah di video itu harusnya kita bisa total seperti storytelling ya Bapak Ibu supaya mereka nggak jenuh. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kan meskipun video memakai ya katanya memakai tipek, tapi kan kita tetap memakai metode ceramah ya Bapak Ibu. Ya toh, gitu. Pakai video tapi tetap pakai metode ceramah. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita ya lihatlah nanti storytelling itu seperti apa. Jadi kita seperti membuat drama dengan mimik yang kita lebay-lebaykan. Kan kalau SD seperti itu. Saya juga kalau ngajar apalagi anak kelas 1 kan kadang harus dilebay-lebaykan gitu. Tapi memang itu akhirnya membuat anak-anak penasaran dan anak-anak tertarik. Wah, apik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan nada yang datar, terus dengan mimik wajah yang biasa, standar, enggak senyum, enggak yang heboh, itu nanti ya mungkin menurut saya ini kurang menarik. Itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membuat gambar atau konten yang menarik, diri kita yang kita buat menarik. Jadi suara kita, terus intonasi kita, seperti itu. Action kita, seperti storytelling yang begitu menjiwai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini masukan ya. Untuk yang TikTok itu ini biasanya kalau video TikTok itu kan sedikit nggih. Saya itu kemarin bagus siapa ya? Itu ada yang TikTok-nya bagus. Maksudnya kalau TikTok itu kalau bisa kita jangan karena sedikit jangan mengajar definisi nggih. Kayak narasi yang panjang itu jangan. Jadi hanya soal terus misalnya apa itu zakat? Oh, zakat itu seperti ada tulisannya gitu. Jadi jangan hanya bicara nggih, jadi ada tulisannya, ada narasi dan kita bicara enggak apa-apa. Seperti itu. Itu kalau TikTok karena sedikit ya kita membuat video pembelajaran yang bisa kita ringkas. Enggak semuanya materi harus masuk, tapi sedikit cuma mengena gitu. Nyata nggih karena TikTok tuh, tapi sudah bagus-bagus Bapak Ibu semuanya. TikTok panjenengan saya lihat. Saya kalau bikin TikTok itu juga diajari anak saya. Ternyata anak-anak kita lebih canggih mengedit video apapun. Seperti itu nggih. Iya. Itu yang masalah video nggih, video pembelajaran. Jadi di kelas ataupun ketika kita membuat sumber pembelajaran kalau bisa kita buat diri kita semenarik mungkin. Terus untuk LKPD nggih Bapak Ibu semuanya. Saya mau tanya ini. Untuk LKPD itu apa memang harus Google Form atau kita boleh memakai yang lainnya? Harus Google, Bu. Harus Google Form. Harus Google Form nggih. Instruksinya ngoten. Instruksinya. Yang jadi di LK harus Google Form. Google Form nggih.
Oh iya, iya. Kalau di Google Form ini apa itu namanya, kalau ini hanya cerita. Jadi kalau misalnya kuisis itu kan juga menarik Google selain Google Form kan ada kuisis, kemudian ada Kahoot, terus juga di Canva itu juga ada aplikasi-aplikasi untuk asesmen, membuat LKPD itu yang menarik dan membuat anak antusias. Gitu. Untuk LKPD-nya sudah bagus nggih Bapak Ibu. Cuma kalau LKPD itu yang di Google Form itu saya pikir kok kalau misalnya ada materinya juga kok kurang kepanjangan. Jadi kalau misalnya kita niat membuat LKPD, saya pikir kok nggak perlu ada materi. Jadi panjenengan intinya ya kalau menurut saya ini kepanjangan. Jadi hanya LKPD saja. Terus kalau membuat LKPD ini biasanya Bapak Ibu itu ada soal-soal literasi Jadi tidak hanya soal-soal yang jawabannya pendek. Misalnya ada berapa mustahik zakat. Terus apa arti gorim? Seperti itu, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa soal, tidak semuanya. Misalnya ada soal 10 nanti 3 atau 4 panjenengan buat rodok mulek meskipun jawabannya itu sebetulnya pendek. Bisa literasi itu memang membuat anak terpaksa membaca. Akhirnya dia akan cinta membaca. Itu usaha kita usaha kita. Meskipun biasa supaya ini juga Bapak Ibu. Jadi kalau di matematika itu saya lihat itu anak-anak ini anak saya sendiri itu kurang suka soal cerita. Jadi kalau gurunya membuat soal cerita itu ya dia tuh agak marah-marah. Sukanya 14 kali 28 itu suka kalau soal seperti itu. Tapi kalau soal cerita, nah jadi di sini saya pikir, oh ternyata betul bahwa kita harus menumbuhkan minat baca untuk anak. Kalau guru itu kalau buat soal itu harusnya sedikit panjang itu betul. Meskipun nanti jawabannya ya sebetulnya ya itu, tapi diceritakan dulu, ada narasi gitu. Itu seperti itu Ya tidak semua, cuma ya berapa persen, 40% atau berapa. Terus untuk bentuknya LKPD itu kalau bisa Bapak Ibu, jadi jangan hanya pilihan ganda atau istilah saja Jadi tapi ini sudah bagus, ada yang pilihan ganda kompleks sudah ada yang membuat pilihan ganda kompleks. Jadi bisa panjenengan pilihan ganda kompleks, terus pilihan ganda, terus yang salah benar itu jadi jangan hanya pilihan ganda dengan jawaban satu. Kalau pilihan kompleks itu kan terus dengan cerita yang agak panjang, anak akhirnya kan baca dan mikir, oh jawabannya lebih dari satu, terus mirip-mirip meneh, seperti itu. Siapa lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya yang bisa saya sampaikan, Nanti kita bisa berdiskusi, mungkin kalau ada yang tanya kita berdiskusi bareng Tuh. Monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan dari apa yang direview oleh Bu Siti Muzayanah tadi, saya persilahkan. Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Pak Iksan, monggo. Untuk apa Pak Bapak tambahan keagamaan pripun?
Panjenengan dari Jombang ya? Dari di SD panjenengan itu tambahannya muloknya apa ya? Kokurikulernya apa saja? Dinia sama keagamaan. Oh, dinia Dua, sama Bu. keagamaan. Oh, iya. Nggih. Kalau di di KSP itu Bapak Ibu nggih, itu yang intra itu ya itu tadi kelas 1 2 itu tetap 29 totalnya. Kan tambah mulok 4 nggih 25 tambah yang kelas atas itu 33. Nah, untuk kayak dinia itu sebetulnya masuk kurikulumnya itu di dalam kokurikuler, tapi di bawah itu nanti bisa dicantumkan. Meskipun pada realitanya itu masuk di jam pelajaran, ngaten to nggih? Karena kalau di swasta di tempat saya juga seperti itu, yang di Aluda itu ada ngaji, terus ada praktek ibadah, dan ada ya yang lain-lain tambahan. Jadi kalau misalnya di KSP-nya itu memang dimasukkan kokurikuler, tapi realitanya itu memang masuk ke intra. Jadi pulangnya lebih sore. Kalau di negeri itu kan karena hanya 29 beserta ngajinya itu tambahan setengah jam itu pulangnya itu jam 1. Tapi kalau di Panjenengan itu pulangnya jam berapa Pak Ihsan? Lebih sore nggih berarti? Pulangnya jam berapa? Tapi 6 hari masuk atau 5 hari? Oh, 5 hari masuk. Jam 2 nggih? Kalau di LUT itu jam 3. Itu banyak ngajinya sama keagamaannya juga banyak itu. Sampai jam 3 nggih. Gitu kalau menyusun setahu saya gitu. Saya kemarin pernah di Aluda itu melihat itu seperti itu. Jadi nyusun KSP-nya ya tetap 25 terus bawahnya itu ada kokurikuler itu tadi. Kayak ngaji itu dimasukkan ke kokurikuler. Kalau ekstra kan nanti beda lagi, ekstra tidak semua anak ikut nggih, tapi tetap dicantumkan nanti di ekstra. Yang saya tahu di buku kurikulum itu seperti itu. Oke. Sampun Pak Ihsan, sampun okay. Saya pernah mendengar cerita itu di Jombang itu sampai mendatangkan ini ya, subhanallah effort yang luar biasa gitu dari pemerintah Jombang itu kalau SD di sana mendatangkan guru dinia loh Bu, berlomba-lomba begitu. Saya dengarnya begitu di Jombang. Biasa. Ini inovasi yang walaupun SD ya mungkin karena siswa SD banyak yang mohon maaf kurang begitu bisa mengaji, akhirnya usaha dari pemerintah kabupatennya apa mengharuskan begitu atau bagaimana saya juga tidak tahu. Bu Maria, Pak Iksan ini bisa sharing ya. Yeah. Tapi intinya itu kokurikuler itu apa sih? Kokurikuler itu kan semacam kegiatan penguatan atau pengayaan ngoten nggih untuk mendukung atau untuk mensupport kegiatan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu kan mata pelajaran, ya, mapel yang masuk di KBM itu, sedangkan kokurikuler itu di luar intra, tetapi untuk penguatan atau ya pendukung intrakurikuler. Mau prakteknya disandingkan mapel atau bagaimana sebenarnya tidak masalah, tapi konsekuensinya mungkin jam pulangannya yang agak sore, agak siang atau sore. Anak saya itu jam 3 Bu di Mindoko itu. Kalau di kota sudah 5 hari ya, tapi yang di kabupaten itu masih 6 hari Bu Siti Mudayana. Ya itu aja sih sebenarnya, kayaknya lebih ke konsekuensi pulangnya gitu. Yeah. Tergantung juga kebijakan lembaga nggih mau seperti apa prakteknya ngoten. Nggih. Bu Maria tadi kayaknya angkat tangan nggih. Monggo Bu Maria. Oh nggih. Nggih, terima kasih waktunya. Saya sama Pak Ihsan di Jenengan satu lembaga toh, Bu? Satu lembaga bukan. Oh, bukan. Boten beda kecamatan Pak Ihsan itu Wonosalam, saya Jogoroto. Tapi Bu untuk di Jombang sendiri untuk ke dinia sama keagamaan itu masuk itu Bu materi pembelajaran bukan kokurikuler Bu. Jadi saya hitung saya buka ini tadi jadwal saya kelas 1 itu kalau nggak sama P5 itu 9 kali 4 bentar 9 kali 4
26 jam, Bu, tanpa B5. Karena dinia itu 4 jam, sama keagamaan 4 jam. Dan itu bukan kurikuler. Jadi ada itunya, Bu. Ada bukunya, ada silabusnya, ada apa ya, semuanya lengkap dan itu difasilitasi. Gurunya pun, Bu, itu digaji oleh Dinas Pendidikan Jombang, Bu. Subhanallah begitu Gitu. ya. Iya, nggih, Iya, semuanya. iya. Jadi, biar kan sekarang kan, Nggih, SD nggih. kan mulai turun itu, Bu, apa Nggih, itu nggih, nggih. siswanya ya Nggih, mungkin nggih, kalah betul, sama betul. MI. Nggih. Mungkin dinas itu memberi gebrakan, "Oh Nggih, ini loh betul, SD betul. ini tuh Kayaknya nggak begitu. kalah sama MI," gitu. Nggih, Soalnya nggih. sekarang dinas pendidikan itu siswanya tuh makin tahun tuh makin sedikit pindah ke Depak, Nggih, Bu. nggih, nggih. Mungkin Sekarang banyak yang ditambah sadar itu, agama ngoten, nggih. Bu. Nggih. Sadar pendidikan Jadi agama nggih. nggih. Bahkan yang keagamaan di Jombang itu, ada itu tahfidz. Jadi anak SD itu sudah hafal juz 30, Bu, Nggih, nggih. gitu. Beribu-ribu. Jadi nggih betul Pak Iksan niku wau bukan masuk kurikuler kan masuk di intra, dimasuk di pembelajaran, Bu. Nggih, berarti Jadi emang kebijakan nggih, nggih memang kebijakan kebijakan. pemerintahnya seperti Kalau itu, dulu nggih. nggih, kalau dulu tuh bukan dinia, tapi kalau saya kan belum masuk di sini, itu ada menanam tumbuh apa itu ya namanya? Pak Iksan Tapi pernah enggak dengar? mengurangi KMDM. KMDM. tidak mengurangi jamnya intra kan, Bu, ya? Boten, Oh, jadinya enggak masalah, nggih. pulangnya malah Nggih. maju, pulangnya malah mundur, soalnya di Jombang itu Sabtu Minggu itu juga libur, Bu. Nggih, Ngoten, nggih, Bu. nggih. Nggih, Berarti nggih. konsekuensinya pulangnya mundur, lebih siang Nggih. gitu. Sebenarnya enggak Nggih apa-apa, nggih yang nggih penting nggih tidak nggih. mengurangi yang memang Boten. jatah atau kewajiban yang di intra itu Heeh. enggak masalah, Bu, kalau itu dimasukkan di Heeh. mapel. Nggih, kalau saya Nggih. boleh cerita nggih, dari beberapa kabupaten, Bu, yang gurunya bisa ikut PPG, terutama yang apa namanya, pendanaannya bukan dari LPDP nggih Bapak Ibu, dari pemerintah kabupaten, itu Jombang terbanyak loh, Bu. Jadi, kalau saya menilai, effort pemerintah kabupatennya itu bukan hanya di masalah diniyahnya saja, Bu, tetapi bagaimana bisa menuntaskan guru-guru yang belum sertifikasi itu Jombang luar biasa, nggih. Contohnya kayak gini, tahun 2021 itu ya, yang dari Kediri cuma berapa, 4 orang, 5 orang, dari Blitar cuma 2 orang, dari Nganjuk cuma 3 orang gitu. Dari Jombang itu puluhan orang, Bu. Jadi waktu wisuda, saya teringat sekali waktu itu 2021, wisuda mahasiswa PPG itu, yang lain hanya 5 orang, 10 orang, Jombang itu terbanyak 30 lebih, sampai ketika setelah di wisuda, Bu, setelah wisuda PPG itu, mereka berbaris, foto bersama, membuat video, terima kasih pemerintah Kabupaten Jombang gitu, bikin video gitu, saking bahagianya ya, merupakan salah satu gebrakan dari pemerintah Jombang yang memang concern di pendidikan, itu luar biasa loh Jombang. Itu seperti itu, jadi nggak hanya untuk sekolahnya, tetapi untuk guru-gurunya juga ya semua ada menpusnya nggih, betul Bu, semua ada menpusnya nggih. Kalau saya melihat Jombang itu maaf loh nggih, dari segi bangunan mungkin kurang ya, tidak seperti Kediri ya. Kalau Kediri kan ada monumen lain kesempatan saja nggih, atau ketika induksi bisa saya tunjukkan. Jadi ada cara-caranya membuat soal hot. Saya waktu di Semarang, saya 2022 itu mewakili IAIN Kediri Bu Siti. Jadi saya di Jogja salah satu tim pembuat soal UP gitu. Jadi bagaimana cara membuat soal hot. Tapi waktu itu SKI Bu, bukan PAI. Saya bagian SKI-nya. Itu ternyata banyak cara ketika membuat soal hot. Oke, yang berikutnya TikTok Bapak Ibu. Untuk TikTok ini karena dibatasi durasi waktu, ya, jadi lebih pendek daripada video sumber belajar. Karena lebih pendek, maka Bapak Ibu bisa membuat TikTok ini ambil bagian kecil atau bagian yang menarik dari materi yang dibuat video sumber belajar. Misal, materinya tentang rukun iman. Di video sumber belajar jenengan sudah membuat video dengan bergaya, kayak tadi Bu Muzayana kayak storytelling gitu ya. Terus ada PPT-nya. Nah, di TikTok nggak bisa sepanjang itu karena memang dibatasi durasi, maka ambillah bagian yang kira-kira dari materi
beriman atau rukun iman itu apa ya yang bisa disampaikan dalam waktu singkat? Oh, mungkin tepuknya, tepuk rukun iman gitu. Jadi tepuknya saja. Atau lagu rukun Islam. Rukun Islam yang 5 gitu. Hanya lagunya saja, tapi itu kan juga menjadi bagian dari materi gitu. Jadi ambillah di TikTok itu bisa berupa tepuk atau lagu gitu ya. Kemarin ada loh Bu, yang siapa ya? Kalau nggak salah Pak Said. Itu nggak ngomong apa-apa, tapi menarik TikToknya. Cuma gini-gini aja tangannya itu. Tapi kok jadinya juga menarik ya. Ini kreatif ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah bagus-bagus. Saya sepakat sekali dengan Bu Muzayana tadi ketika membuat video sumber belajar memang perlu semangat yang luar biasa kalau untuk anak SD gitu. Saya pernah mengajar di SD Bu Muzayana sebelum saya menjadi dosen itu 7 tahun saya di SD dan juga di TK Bu. Pernah juga jadi kepala TK Bu saya 7 tahun Bu. Waktu itu dengan gaji per bulan 50.000 Bapak Ibu. Percaya enggak jenengan? 1 bulan 50.000 loh. 7 tahun. Tapi mungkin karena kita happy ya, mengajar ikhlas senang gitu. Bisa kuliah S2 Bu saya dengan gaji 50.000 Bu. Enggak tahu Allah dari mana ya jalannya, kalau dipikir sekarang itu kok bisa ya. Ya 7 tahun gitu. Nah, waktu itu ketika saya mengajar di SD, di TK, ya harus semangat Bapak Ibu ngajar anak kecil itu. Harus sering pakai lagu, sering pakai tepuk, intonasi suara harus keras, harus semangat. Kalau enggak gitu, jangan enggak diperhatikan oleh muridnya. Karena memang karakter peserta didik tingkat SD ya begitu, masih suka bermain, masih suka tepuk, masih suka lagu. Kalau jenengan hanya ceramah, apalagi suaranya pelan, tidur muridnya, apalagi jamnya siang. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Cukup mungkin ya, sudah waleh Bu, ini sudah bosan dengan saya. Sebelum saya mengakhiri Vikon, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Muzayana dan sedikit tambahan dari saya, silahkan diketik, dibuat resume, nanti diunggah di kolom diskusi untuk mendapatkan penilaian komentar diskusi, khusus untuk 3 hari ini. Kalau kemarin-kemarin tidak ada nilainya. Kalau yang 3 hari ini ada nilai diskusi. Sampun Bu Muzayana atau ada lagi dari Ibu? Sampun Bu, nanti ya. Nanti ngantuk Sudah mau besok kita berjumpa lagi jam berapa? Habis duhur lagi Pagi saya tidak bisa Bapak Ibu, ini 1 minggu ini full nguji skripsi dari pagi. Bisanya pulau siang. Jam 1 lagi besok Jam 1 sampai terakhir jam 1 mawon Bu. Soalnya kalau pagi saya ngajar Nggih. Saya juga enggak bisa Bu. Ada uji skripsi besok itu.